Dan saudara, memperingati Hari Buruh 1 Mei, sejumlah organisasi buruh di Kota Makassar juga menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menyuarakan tuntutan soal kesejahteraan buruh. Unjuk rasa Hari Buruh di Makassar digelar di bawah jembatan layang Jalan Urip Sumoharjo. Senin siang, massa buruh sudah mulai berkumpul dan berorasi menuntut kesejahteraan dan meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Menurut rencana, hari ini akan ada 15 titik aksi di Makassar dan ada ribuan polisi yang disiagakan untuk mengamankan aksi demonstrasi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Winda Anggraini di Makassar, Sulawesi Selatan. Winda, seperti apa situasi terkini dari aksi demo Hari Buruh Internasional? Iya, Juna dan juga saudara, hingga saat ini aksi demonstrasi dari para buruh masih berlangsung. Ada di 2 titik, yaitu di belakang kami di bawah jembatan layang Kota Makassar dan juga 250 meter dari tempat kami melaporkan saat ini, yaitu di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sebenarnya untuk aksi unjuk rasa ini sudah dimulai sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Sejak pagi tadi sejumlah buruh dari berbagai aliansi sudah mulai berdatangan dan kemudian juga berorasi menyampaikan pendapat mereka. Ada beberapa tuntutan yang kemudian disampaikan oleh para buruh pada hari ini, saudara. Mulai dari penolakan RUU Sistem Pendidikan Nasional, kemudian juga penolakan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 terkait dengan penyesuaian waktu kerja, tolak union busting, dan yang paling utama yang disuarakan adalah penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang dimana dianggap merugikan para buruh karena terdapat pasal-pasal di dalamnya yang kontroversial, mulai dari penetapan upah minimum yang dimana pemimpin daerah ataupun juga gubernur di suatu provinsi dapat mengubah upah minimum ini sewaktu-waktu. Kemudian juga yang menjadi hal yang dikhawatirkan oleh para buruh akan ada potensi para pekerja di kontrak seumur hidup. Kemudian juga dengan permasalahan outsourcing ataupun juga alih daya. Kalau sebelumnya para pekerja ataupun juga alih daya ini dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang menunjang saja dari 5 sektor. Tapi saat ini kemudian lebih diluaskan lagi aturannya, bisa menggunakan para pekerja dari outsourcing selain dengan pekerjaan penunjang. Kemudian juga para buruh ini mempermasalahkan terkait dengan pembatasan perjanjian kerja waktu tertentu ataupun juga penentuan PHK hingga cuti panjang, yang kemudian di mana para buruh ini menyuarakan agar pemerintah dapat mensejahterakan buruh. Pada hari ini rencananya akan ada 15 titik aksi yang dimana puncak aksi dipusatkan di bawah jembatan layang ataupun juga di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Rencananya akan ada 1.000 hingga 5.000 buruh yang kemudian akan berunjuk rasa pada Hari Buruh hari ini, Juno. Ya, Winda, diperkirakan ada 1.000 hingga 5.000 buruh yang akan melakukan aksi unjuk rasa. Lalu bagaimana upaya pengamanan yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian? Dan juga apakah ada pejabat yang akan turun menerima aspirasi dari para buruh? Sejak pagi tadi kami sudah memantau di sejumlah titik yang berada di Kota Makassar yang menjadi titik-titik aksi unjuk rasa dari para buruh ini. Sudah disiagakan sebanyak 2.150 personel gabungan dari TNI, Polri, kemudian Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP yang kemudian bersiaga di titik-titik aksi untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa pada Hari Buruh di hari ini. Kemudian juga, saudara, ada upaya-upaya antisipasi juga yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu berjaga di lorong-lorong di dekat dari tempat aksi unjuk rasa untuk nantinya mengantisipasi jika ada penyusup ataupun juga provokator yang nantinya dapat membuat kegaduhan ataupun juga kericuhan pada saat aksi unjuk rasa berlangsung. Kemudian untuk pejabat yang
yang nantinya akan menerima aspirasi dari para buruh ini. Kami belum menerima informasi apakah nanti ada pejabat daerah ataupun juga pimpinan daerah yang kemudian akan menerima aspirasi dari para buruh ini. Tapi hingga saat ini kalau kami memantau, para buruh terus melakukan orasi. Baik, tampaknya kami mengalami kendala teknis dengan jurnalis Kompas TV Winda Anggreni yang saat ini tengah melaporkan situasi aksi peringatan Hari Buruh Internasional di Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas